sekali lagi para malaikat. Para malaikat dan kami menyembah. Haleluya. Dengan kasih Kristus sebentar Ibu Dwi akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah pada sore hari ini, di mana kami lagi diberikan kesempatan untuk belajar akan firman-Mu, belajar mengenal Engkau lebih dalam lagi dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami lebih mengasihi Tuhan, hidup kami lebih bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan, Kau urapi hamba-Mu. Biarlah Tuhan apa yang disampaikan hamba-Mu bukan hanya memberkati kami, menegur kami, mengingatkan kami, menguatkan kami kembali Tuhan. Amin. Bahwa keputusan kami mengikut Engkau semata-mata Tuhan adalah untuk kami boleh mendapatkan keselamatan kelak Tuhan, di mana kami semua saat ini Tuhan, sore hari ini berkumpul Tuhan dalam rangka bersiap untuk langit baru dan bumi yang baru. Terima kasih Tuhan, bukalah telinga rohani kami Tuhan, mata rohani kami Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh sore hari ini diperlengkapi lagi dengan firman, dan kami boleh mengenal Engkau, kami boleh berbuah dalam kehidupan kami setiap hari. Kami bersyukur sore hari ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin, amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Halo. Salam sehat. Pak, duduk sini aja Pak. Sini sini. Oke, siap Pak. Ini ada alat peraga, nanti nggak kelihatan di sana. Bu, sini. Ring tali sana. Destin, kita sini. Oh gitu ya. Nanti kalau di sana nggak kelihatan, ya. Haleluya. Ada alat peraga ini, kayak di sekolah. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sore hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema menembus batas. Ya, apa itu menembus batas? Ini kita lihatin, kita pelajari baik-baik kebenaran firman Tuhan ini. Apa yang dimaksud dengan menembus batas? Amin. Amin. Jo, mana lu hilang nih? Matius 6 ayat 19 sampai 21. Matius pasal 6 ayat 19, 20. Matius 6 Jo, 19, 20, 21. Oke, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin. Amin. Kayaknya udah sering lah ini ya kita dengerin ayat ini berkali-kali. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya, pada umumnya atau rata-rata manusia, termasuk orang Kristen, tak terkecuali, mereka adalah memiliki jelajah pandang ke depan hanya sampai batas di kubur. Sampai situ rata-rata manusia kebanyakan jelajah pandang ke depannya sampai batas di kubur. Tak terkecuali orang apa? Kristen ya. Makanya gambar dulu ya. Nih. Ini si B, si A, apalah gitu ya. Oke, bisa gambar pokoknya intinya nyampe pesannya.
Gak apa-apa. Jadi jika mereka berbicara mengenai hari depan atau hari esok yang penuh harapan, contohnya misalnya mana? Si Pudan. Hei, Jo. Salam Pak, silakan dulu Pak. Sini Pak, dulu Pak. Di sini biar kelihatan alat peraganya. Nggak apa-apa. Sini Bu, itu ada satu lagi. Nggak apa-apa, situ aja Bu. Situ ada satu lagi. Yeremia 29 ayat 11. Jadi pada umumnya mereka ya kalau berbicara mengenai hari depan atau hari esok yang penuh harapan, contohnya Yeremia 29:11 ya. Mana dia? Tuh. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, ini selalu diartikan biasanya hanya sebatas dalam area sini. Kehidupan sebelum kubur, atau bicara tentang kehidupan sampai batas ini. Ya. Banyak orang Kristen mengartikan itu. Jadi kalau mereka bicara hari depan penuh harapan, hari besok penuh harapan, pasti wilayahnya di sini nih. Wilayahnya yang dia maksud. Sebelum kubur atau kehidupan di dunia ini. Amin. Termasuk yang ngomong dulu juga gitu. Tapi ini udah berubah sekarang. Haleluya. Dengar baik-baik, ini firman Tuhan ini bernilai harganya, ya. Kalau seseorang memiliki jangkauan berpikir hanya secara sempit seperti ini, ya. Banyak orang Kristen seperti itu. Apalagi kalau gerejanya mengajarkan melulu teologi kemakmuran. Khususnya itu di sini nih batasnya nih, ya. Nggak mungkin dia bisa bersungguh-sungguh secara benar atau serius dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sesuai dengan kebenaran Alkitab yang berbicara mengenai hari depan yang penuh harapan, ya, dia harus ngerti yang dimaksud oleh Alkitab hari depan penuh harapan itu kayak mana. Kalau hari depan penuh harapan, fokus orientasinya harus kehidupan setelah kematian, bukan di bumi sekarang ini. Amin. Jadi fokus hidup penuh harapan itu ini. Amin. Amin. Bukan batas kubur sini, di sini. Inilah Anda, makanya saya bawa Anda kepada tema menembus batas. Ini maksudnya menembus batas ini, karena banyak orang hanya sampai wilayah di sini dia jangkauan pikirnya. Menembus batas. Tadi firman-Nya katakan apa? Kumpulkan hartamu di surga, bukan di bumi. Kan maksudnya itu. Nanti kita terus, ya. Jadi fokus orientasinya harus kehidupan setelah kematian, bukan di bumi sekarang. Yang Alkitab ajarkan itu. Coba buka 1 Petrus 3 ayat 4. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4. Tutup dikit. 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4. Sudah? Ya. Ayat 3 ini ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh apa? Kepada suatu hidup yang penuh apa? Dia ayat selanjutnya apa? Hidup yang penuh pengharapan itu apa menurut Alkitab Perjanjian Baru? Untuk menerima suatu bagian yang tidak ada, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tidak tersimpan di, itu maksudnya yang penuh harapan di masa depan, bukan sampai di sini. Kalau teologi kemakmuran ajarnya di sini nih. Berhenti kamu di sini ya. Ya, ngerti ya Pak, ya? Menerima satu bagian yang tidak dapat binasa.
yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Itulah yang dimaksud dengan hari depan penuh harapan. Langit baru dan bumi baru itu namanya. Jadi Bapak Ibu kita harus belajar ya. Tuhan mengarahkan umatnya hanya untuk memikirkan hal-hal yang menembus batas. Bukan di sini. Artinya keluar dari hidup ya, keluar dari area hidup yang biasanya orang berpikir. Ini. Jadi Tuhan mengarahkan kita umatnya untuk memikirkan hal-hal yang menembus batas, yaitu dunia yang akan datang, langit baru, bumi dan baru. Amin. Tapi sekarang banyak orang kan nggak sadar ya. Dia wilayahnya di sini. Ini abai, terabaikan. Ya. Misalnya dari kecil udah diajar, ya kan? Nanti kamu anak rajin belajar ya. Terus nanti sukses kuliah, ya terus perjalanan hidupnya nih gitu. Kuliah, kamu kerja, berhasil, ya kan? Jadi manajer, tak apa presiden, kamu terhormat, kaya, dipandang orang. Ya kan? Tapi di sini aja. Ujungnya apa dia? Mati. Terus kayak kita nih bapak-bapak bangun pagi, ya kan? Nih, bangun pagi, terus kerja sampai malam, banting tulang banting ya. Kepala di atas, kepala terus gini, ya kan? Dapat duit, halo, hati loh ya. Dapat duit dikit, tabung, terus punya pikiran terus punya. Wah, gua harus ganti nih kayak mobil, nggak mau naik motor lagi hujanan. Ya kan? Udah ada tabungan, beli, nggak apa-apa, nggak salah, ya kan? Belilah dia kan? Kan irama hidup banyak orang seperti itu, termasuk orang Kristen loh. Beli, apa-apa, silakan aja. Dia terus banting tulang lagi, ya kan? Banting tulang, dapat simpanan, kerja keras, itu mulai mikir, ada tabungan nih, gimana? Renovasi rumah lah, biar agak lebih besar lagi, biar cantik, biar paten, ya kan? Jadi semakin terhormat. Ya gitu, iramanya seperti itu. Pulang malam, pergi pagi dan sebagainya. Terus sampai hanya batas ini, lalu mati kan? Selesai. Tuh banyak orang nggak sadar di situ tuh. Dia hanya berkutat di area sampai batas kubur. Nah, pada sore hari ini Bapak Ibu, kita harus ngerti bahwa Tuhan mengajar orang percaya untuk memiliki jelajah berpikir, jelajah pandangan, jelajah berpikir ke depan, menembus batas di balik kubur. Ini cerita di balik kubur di sini, beyond the grave, balik kubur. Amin ya? Itulah sebabnya maka Tuhan Yesus berkata di Matius pasal 6 sekian tadi, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin. Kalau kau pindahkan hartamu ke sini, ya setiap tindak tandukmu di sini pasti kau hubungkan ke sini. Udah pasti. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Betul. Jadi kalau kamu udah pindahkan hartamu di sini, hatimu pasti terpaut di sini, bukan di sini. Nah, banyak orang Kristen hatinya terpaut di sini, Pak Ibu. Nggak sadar, mati juga ada nanti urusannya. Cuman mati lalai, nggak mempersiapkan di sini. Ini Tuhan menyatakan ketika Tuhan Yesus berbicara mengenai hal mengumpulkan harta di surga tadi, Matius 19:21, mengumpulkan harta di surga adalah artinya usaha saudara, Bapak Ibu dan saya untuk bagaimana kita menjadi manusia sesuai dengan rancangan Allah. Jadi bicara mengumpulkan harta di surga itu, saya ulang, adalah usaha kita untuk bagaimana kita menjadi manusia sesuai dengan rancangan Allah ya. Manusia yang sesuai dengan rancangan Allah itu yang gimana Pak? Memiliki kodrat ilahi. 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Itulah manusia rancangan Allah, memiliki kodrat ilahi. Coba 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Ya? 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4.
Oke, demikian firman Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa yang mulia dan ajaib. Ya, ayat selanjutnya, yang 4. Dengan jalan itu, tadi sebelumnya ayat 3 tadi penjelasannya, Ia telah menganugerahkan kepada saudara dan saya janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kontrak ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Amin. Amin. Jadi rancangan Allah kita itu berkontrak ilahi. Saya ulangnya, jadi mengumpulkan harta di surga itu maksudnya adalah bagaimana usaha saudara dan saya untuk bagaimana kita menjadi manusia sesuai dengan rancangan Allah, yaitu manusia yang berkontrak ilahi. Ini dia tadi ya ayatnya, atau memiliki kehidupan yang mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Ibrani 12 ayat 9-10. Jadi Anda itu manusia Allah yang dirancang Bapa adalah berkontrak ilahi, mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Ibrani 12 ayat 9-10. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Ganjaran artinya diajar ya, kalau salah di ini dan sebagainya. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? 10. Sebab mereka, Bapak kita di dunia mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, Tuhan, menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Anda harus beroleh bagian dalam kekudusan Allah. Makanya 1 Petrus 1 ayat 16-17 dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Artinya kamu harus mengambil bagian, beroleh bagian dalam kekudusan Allah. Amin ya? Itu maksudnya mengumpulkan harta di surga adalah bagaimana usaha kita menjadi manusia yang sesuai dengan rancangan Allah, yaitu berkontrak ilahi dan mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Amin. Jadi Anda sebagai orang Kristen, orang percaya, harganya nggak bisa ditawar lagi. Berkontrak ilahi dan mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Hidup kudus. Sampai di sini paham ya? Amin. Amin. Kok jadi susah ya jadi orang Kristen? Memang dari dulu Tuhan Yesus bilang susah, siapa yang bilang gampang? Yang bikin gampang kan itu orang-orang itu yang suka-sukanya bikin jadi gampang, jalan gampang menuju surga nggak ada. Dari dulu juga udah memang sulit. Makanya Tuhan Yesus bilang berjuanglah, ya? Amin ya? Nggak ada jalan gampang, berjuang. Oke, kita dengarkan kembali. Jadi Bapak Ibu, cara berpikir orang yang hanya sampai di sini nggak menembus batas. Area berpikirnya hanya sekitar kehidupan hari ini, ya. Makanya di akal kita kan ada dikatakan, mari kita makan minum sebab esok kita mati. Baca sini aja yang dia pikir, ini lewat udah, ya. Dia tidak akan sungguh-sungguh maksimal dalam berurusan dengan Tuhan. Nah, nggak maksimal dia berurusan dengan Tuhan. Orang yang masih berorientasi kepada batas umur. Faktanya Bapak Ibu, hari ini banyak orang-orang seperti itu yang tidak berurusan dengan Tuhan secara benar dan maksimal. Banyak. Termasuk orang Kristen banyak, nggak terkecuali. Amin ya? Amin. Kok gitu Pak? Ya memang gitu Pak faktanya. Kalaupun mereka berurusan dengan Tuhan, ya, kalaupun mereka berurusan dengan Tuhan, itu hanya semata-mata sekedar hanya untuk memperoleh kesembuhan dari sakit fisik. Berurusan dengan Tuhan karena mau cari kesembuhan, banyak itu. Terus
kalaupun mereka berurusan dengan Tuhan, itu sekedar hanya supaya memperoleh pemulihan ekonomi. Banyak kayak gitu orang Kristen, ya kan? Hanya supaya memperoleh sukses di dalam karir dengan berbagai jabatan, kalau bisa manajer, direktur dan sebagainya, bla 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 bla. Kan kayak gitu. Banyak orang Kristen berurusan dengan Tuhan kan seperti itu. Mereka tidak berurusan dengan Tuhan secara benar dan maksimal. Karena apa itu? Karena hal ini maka jelajah berpikirnya atas sebatas ini. Kuburan. Dia tidak menembus batas. Amin ya? Tidak menembus batas. Makanya jelajah pandang pikirnya segitu. Berurusan dengan Tuhan pasti urusan berkat jasmani, kesembuhan. Kalau bisa cari mujizat di mana-mana dan sebagainya. Ya kan? Amin. Orang percaya harus belajar loh untuk memiliki cara pandang yang menembus batas. Jadi mulai hari ini harus Anda punya orientasi berpikir ke sini, jangan ke sini, ya. Jangan menjadikan ini di sini jadi tujuan hidup. Bukan nggak boleh kamu punya ini punya itu. Potensi itu harus dikembangkan. Tapi tujuannya di sini. Amin. Cek dulu biar kita nyanyi lagi. Lagu, maka dia tidak. Makanya sengaja saya bikin lagu ayat penutup ibadah kita kan seperti ini. Coba. Hayati. Kan maksudnya itu mengajak saudara ke menembus batas. Takkan. Ya. Makanya hayati lagu ini baru kamu punya gambaran lengkap itu. Takkan ku harap lagi coba bahagia dunia ini semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaanmu itu segenap hidupku sekarang dan selamanya. Takkan ku harap lagi, takkan ku harap lagi bahagia dunia ini semua hanya semu belaka. Itu loh, belajar ya. Tuhan dan kerajaanmu itu segenap hidupku sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Amin. Amin. Dihayati ya. Firman ini nilainya tinggi, gak bernilai. Ya. Jadi orang percaya harus belajar ya untuk memiliki cara pandang yang menembus batas. Bukan hanya melihat kehidupan di sini sebelum kubur. Amin ya? Justru seharusnya dia melihat kehidupan setelah tubuh dikubur. Amin ya? Amin. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus agar orang percaya mengumpulkan harta di surga, bukan di Dunia. bumi. Amin sampai sekarang ya, sampai sini paham ya. Jadi dalam hal ini juga Paulus juga menegaskan kok agar orang percaya di Kolose 3:1-3:4 ya, saudara buka, agar orang percaya dia memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, banyak orang Kristen yang berulang-ulang mendengarkan kebenaran firman seperti ini, dia membaca ayat-ayat tersebut seperti ini, tapi mereka nggak berani loh secara konsisten atau konsekuen dan konsisten mengenakannya. Kenapa? Ya karena pengaruh dunia ini udah dalam hidupnya, goresannya dalam. Amin. Goresan kan pola hidup, irama hidup kita selama ini kan salah. Goresannya tuh di dalam. Goresannya itu kan ada filosofi dunia. Nah makanya untuk menghilangkan goresan-goresan yang sudah dalam yang selama ini melekat cara hidup kita yang salah, Anda harus gores lebih dalam dengan cara hidup yang memandang ke depan, menembus batas. Amin ya? Amin. Contohnya seperti ini deh ya. Ini biar ngerti. Di bawah ya. Nih. Dulu gaya hidup kata kan gini loh. Ya, misalnya
gaya hidup kita dulu. Ada yang dalam, ya kan? Goresan-goresannya, ada yang dalam, ya. Ini kan cara-cara pandang apa namanya filosofi cara pandang dunia kan. Yang cara pandang dunia kan selalu ngajar selama masih hidup kamu nikmati hidup di bumi ini, ya kan? Cari sebanyak mungkin di bumi ini untuk dinikmati gitu kan. Untuk kita nggak gitu, itu lah filosofi dunia yang salah, ya kan? Itu harus kamu gores. Ini kan goresnya udah dalam nih sampai sini, ya. Amin. Nah, kamu harus gores dengan cara pandang ilahi. Berkoder ilahi mengambil bagian dalam tubuh Allah yang menembus batas. Itu harus lebih dalam dari sini. Gitu loh. Misalnya kayak gini. Kan? Kamu harus punya gaya hidup seperti ini lebih dalam lagi. Baru hilang yang lama itu. Ya. Cara hidupmu yang lama itu hilang. Nah, hilang. Nah, kalau udah biru, cara pandangmu pasti kayak gini. Harus goresannya lebih dalam daripada goresan dunianya. Goresan Tuhannya harus lebih dalam dari goresan dunia. Baru bisa kamu menembus batas. Amin ya? Amin Bapak Ibu? Amin. Bingung kan dengar kayak gini? Gak apa-apa, dengar aja terus. Nanti lama-lama ngerti kok, ya. Dapat apa istilahnya? Benang merahnya, ya. Nah Bapak Ibu, sebaliknya pengertian mereka mengenai kehidupan kekristenan itu selalu disesatkan oleh pengajaran yang menekankan pemenuhan kebutuhan jasmani. Nah selama ini kan banyak kayak gitu yang diurusin soal berkat jasmani, pemenuhan kebutuhan jasmani, mujizat dan sebagainya. Itu nggak salah, tapi jangan kau jadikan itu menjadi tujuan hidup. Bukan. Tujuan hidup kita ini menembus batas. Nah pengajar-pengajar yang melakukan hal tersebut memang terkesan alkitabiah. Kenapa? Ini namanya ayat kok. Cuman ayat yang dikador, yang disasi adalah ayat dalam kitab Perjanjian Lama. Masalahnya di situ. Emang salah Pak Perjanjian Lama? Enggak. Jangan menjadikan acuan untuk menjadi tujuan hidup kita. Perjanjian Lama. Nanti saya jelasin, perjanjian lama itu hanya hikmat bagi kita untuk mengerti mendalam tentang perjanjian baru. Bukan jadi tujuan hidup. Masa orang perjanjian lama mau kita ikutin udah lewat. Ya, lanjut ya. Jadi gini, kalau mengambil ayat-ayat dalam Alkitab perjanjian lama terus disebarkan seperti tadi, ya, hal tersebut akan menggiring pemahaman yang salah. Kenapa? Seakan-akan kehidupan bangsa Israel dapat menjadi pola kehidupan umat perjanjian baru. Salah. Makanya fokusnya akan apa? Pemenuhan kebutuhan jasmani. Fokusnya pasti apa? Berkat jasmani. Karena sering dicopot ayat des. Kamu bukan apa? Kamu akan naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Enggak, rusak. Itu kan pola hidup orang perjanjian lama. Terus bilang apa lagi? Gak boleh. Amin. Terus apa lagi itu? Yang merapat kakimu yang kau pijak itu menjadi milikmu. Wah jadi tuan tanah dong kamu. Ngambil batas garis orang. Gak bisa gitu, ya kan? Apalagi kalau kita sering dengar Tuhan kaya menjadi miskin, supaya kamu yang jadi miskin menjadi kaya. Rusak nanti kalau nggak dijelasin lebih lebar lagi. Akhirnya apa? Nah, jemaat itu kesini pikirannya hanya untuk meraih dunia sebanyak mungkin. Amin ya? Amin. Padahal seharusnya perjanjian barulah, yaitu apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan rasul-rasulnya yang menjadi pusat pengajaran atau epicentrum kebenaran bagi orang percaya adalah perjanjian baru. Itu bukan perjanjian lama. Nggak salah loh. Jangan nanti kamu bilang loh kok jadi perjanjian lama diabaikan. Enggak, itu hanya sebagai hikmat bagi kita untuk mengenal perjanjian baru, bukan jadi jalan hidup. Tapi epicentrum kebenaran bagi orang percaya apalah? Perjanjian baru. Apa yang diajarkan oleh Yesus dan para rasul. Amin ya. Masa mau balik lagi ke zaman batu perjanjian lama?
Udah lewat kan, udah digenapi di PB. Kok balik-balik lagi ke PL? Lah kalau kamu mau hidup pola PL, ya hidupin lah itu semua syariat-syariatnya. Ah, banyak kan syariat-syariatnya itu? Nggak sanggup kamu. Nah udah di PB aja, jangan balik-balik mundur. Nggak sanggup kita hidup di PL, karena kan hukum itu, kita bukan hukum. Kalau hukum itu kan ini najis, itu halal, ini nggak boleh, itu boleh, itu boleh. Enggak, kita nggak, hukum kita Tuhan. Bukan sekedar hanya hukum yang tertulis, ya. Jadi apa yang diajarkan di dalam perjanjian baru tidak membuka ruang sama sekali untuk kita bisa dapat meraih dunia dan menikmatinya seperti filosofi hidup manusia pada umumnya. Nggak bisa. Karena kita dipacu untuk hidup apa? Kudus, tidak bercacat, tidak bercela, ngambil bagian dalam kekudusan Allah, mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Udah nggak ada lagi. Itu jadi tujuan hidup kita. Udah ini loh, menembus batas, bukan urusan ini. Ya, bukan urusan ini. Kalau orang PL kan mentalnya mental Buddha ya. Mental bekas dijajah sama orang Mesir. Ya, makanya mereka karena mentalnya belum siap untuk bicara tentang ini, Tuhan hanya kasih sebatas mental-mental yang dapat diterima oleh orang mental Buddha. Itu apa? Penuh susu dan madu rahasia. Pokoknya yang membuat besar kepala. Nah kalau kita kan enggak, udah beda perjanjian baru, nggak ada seperti itu. Tanggung jawab kamu, ya kan? Nggak ada lagi disayang-sayang sama Tuhan, nggak ada. Karena orang Mesir baru keluar dari, orang Israel baru keluar dari Mesir, mentalnya belum siap kalau dikasih yang seperti ini. Nah oleh sebab itu orang percaya harus memiliki cara pandang benar ya, yaitu berdasarkan perjanjian baru. Jadi prinsip-prinsip yang diajarkan di dalam perjanjian baru haruslah menjadi pilar-pilar kehidupan orang percaya. Amin. Amin. Sehingga pola hidup yang kita kenakan adalah pola hidup Tuhan Yesus. Ya memang kita harus ikut hidup pola hidup Tuhan Yesus. Kan Tuhan Yesus mengajarkan jalan hidup yang benar, yang berkualitas. Jadi pola hidup kita haruslah apa yang dikenakan oleh Tuhan Yesus dan rasul-rasul yang adalah murid-murid pertama Tuhan Yesus, yang dapat menjadi model orang percaya yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu, kalau pemikiran orang percaya diarahkan kepada pola hidup seperti bangsa Israel, perjanjian lama, yang orientasinya berpikirnya hanyalah kepada masih berkat-berkat jasmani, ya kan? Maka orang percaya dapat menyimpang dari kebenaran Injil. Ingat ya, bangsa Israel keluar dari Mesir mentalnya masih muda, dia nggak bisa dikerasin. Jadi mereka memang orientasinya berpikirnya adalah berkat jasmani, hanya sampai batas di sini. Mereka melakukan hukum. Kalau kita nggak, nih menembus batas. Tetapi ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ironisnya sekarang ini justru yang lebih digemari dan cocok dengan selera jiwa banyak manusia, termasuk banyak orang Kristen, adalah kehidupan yang masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jasmani seperti bangsa Israel. Itu loh, kesalahannya di situ. Jadi umat Tuhan diarahkan kepada bagaimana meraih dunia sebanyak mungkin. Hanya batas di sini aja, wilayah sini aja deh. Bercokol ya di sini aja, hariannya berkutat di sini. Dia nggak sadar, ya kan, bahwa Tuhan Yesus di Alkitab Perjanjian Baru tidak seperti itu mengajarkan kita. Kita harus menembus batas sampai di sini. Bila pemikiran orang Kristen masih dilandaskan atau berpola pada kehidupan umat PL, Perjanjian Lama, maka orang Kristen tersebut tidak akan melihat kekayaan kerajaan surga. Bagaimana dia diubah menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Jadi kalau orang PL, orang percaya di sekarang ini, kalau dia balik kepada Perjanjian Lama, cara hidup orang PL, dia nggak akan bisa diubah kodrat ilahinya. Percaya nggak? Dia tak menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Maka dia pasti tidak menaruh harapan pada kehidupan yang akan datang. Nah, makanya tidak pernah bicara di sini mereka. Bicaranya hanya batas ini. Sampai di
batas kubur. Amin ya? Jadi pola berpikir orang-orang Kristen seperti ini itu nggak berbeda loh dengan pola berpikir anak-anak dunia yang di luar atau manusia pada umumnya. Sama aja kayaknya. Sama aja, nggak ada beda. Amin ya? Amin. Mereka tidak akan pernah mempersoalkan mengenai kekekalan. Mereka juga tidak akan pernah mempersoalkan usaha yang serius untuk menjadi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Nah, bisa Matius 5:48 juga. Kita ini semua harus sempurna seperti Bapa, serupa dengan Kristus. Coba tuh lihat. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah Sempurna. Ini ayat Alkitab kan? Tapi kan banyak orang Kristen bilang gini, mana mungkin sempurna Pak, orang kita masih hidup di bumi, sempurnanya nanti di surga. Udah telat kamu kalau seperti itu punya pola pikir. Itu gara-gara apa dia berpikir gitu? Karena polnya ini loh, goresan dunianya udah dalam. Makanya kamu harus gores dengan goresan Tuhan yang lebih dalam lagi supaya buyar itu. Lah banyak orang Kristen ngomong gitu, mana mungkin Pak kita bisa sempurna di bumi. Nanti sempurnanya di sana. Ya nggak sampai Pak, karena Anda masuk pengadilan Kristus dulu. Sebelum menapaki kerajaan surga kan ada batas dulu. Palang dulu, gimana? Ukur. Ada pengadilan Kristus. Tuh gara-gara orang Kristen merasa udah pasti masuk surga. Akibatnya gitu loh cara pikirnya. Ada palang dulu, makanya kan gitu. Ya, 2 Korintus 5:10. Ada tahta pengadilan Kristus, diukur dulu kamu di sini. Jadi jangan bicara nanti di sana baru kita kudus. Udah terlambat. Udah kasih tuh cara berpikir yang salah selama ini yang diajarkan. Ya, tuh itu firman Tuhan. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Terus ini ayat Alkitab loh, mau dibantah? Gak boleh dong. Cuman kamu harus punya pengertian. Haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Bapa di surga sempurna kan? Oke? Kamu juga harus sempurna. Nah, bisa, karena Bapa di surga sempurna, Anda juga harus sempurna. Tapi nggak mungkin lah kita menyamakan Allah. Ngerti ya maksudnya? Nggak mungkin kita bisa menyamakan Allah. Tapi maksudnya gini loh, Allah sempurna, kamu juga harus sempurna. Bukan mau menyamakan Allah, enggak lah, nggak setara dong kita. Misalnya nih, kasih saya contoh ya. Anak kelas 3 atau kelas 6 SD deh, ya kan? 6 kali 100 berapa nak? 600 ohm. Sempurna. Paham ya? Takarannya kan kayak gitu, sempurna. Terus giliran anak SMP kelas 3 kita tanya, 6 kali 100 berapa? Berapa ya? Itu kan nggak sempurna. Ngerti ya maksudnya ya? Paham ya? Maksud ayat tuh gini loh, Bapamu di surga sempurna, kamu juga harus sempurna. Itu loh. Contohnya tadi ya, anak kelas 6 SD ditanya 6 kali 100 berapa? 600 ohm. Sempurna. Giliran anak kelas 3 SMP kita tanya 6 kali 100 berapa? Itu nggak sempurna. Gitu maksudnya, contohnya supaya paham. Nyambung ya? Nyambung. Bapamu di surga sempurna, Anda juga harus sempurna. Amin. Makanya kita harus sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Kristus. Gak ada pilihan. Gak ada pilihan. Kalau udah berani jadi orang Kristen, itu pertarungannya. Amin. Kan dulu harusnya hitung dulu anggarannya. Ikut Kristus gimana ya, berat apa enggak? Ya, hitung dulu anggarannya. Jangan kamu di tengah jalan, berat banget, nggak benar nih, nggak bisa.
Jadi kalau udah laju ya laju aja. Pertaruhannya seperti ini, kamu sempurna seperti Bapa, serupa dengan Kristus. Amin ya. Karena contoh profil model manusia Allah yang dikehendaki oleh Bapa di surga adalah contohnya Tuhan Yesus. Jadi tidak bisa tidak, Anda harus serupa dengan Kristus. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu, dengan kehidupan seperti tadi yang sudah saya gambarkan, dia hanya sebatas ini, dia nggak mau menembus batas wilayahnya. Dengan kehidupan seperti itu, mereka sejatinya sebenarnya telah dituai oleh dunia ini, dimenangkan oleh dunia ini, bukan dimenangkan oleh Kristus. Tapi banyak orang nggak sadar di situ. Dia nyaman-nyaman aja. Orang-orang seperti itu tidak akan pernah menjadi seperti perawan suci yang dilayakkan sebagai mempelai Kristus. Nah, jadi sejak hidup di bumi ini kita harus sudah mulai memperkarakan hidup kita di hadapan Tuhan. Kayak di itu ya, kayak di pengadilan kan ada gelar perkara ya. Ya harus seperti itu kita gelar perkara. Ya, sebelum perkara yang benar nanti 2 Korintus 5:10 itu udah gelar perkara yang benar. Makanya sebelum kita sampai kepada gelar perkara yang sesungguhnya nanti di kekekalan, di sini harus sudah melatih gelar perkaranya, ya kan? Supaya ketika diperhadapkan gelar perkara nanti di kata Kristus, kita udah aman dan tahu kita, ya, bukan yakin lagi, tahu, ya. Sebab kita semua harus menghadap apa? Tahta pengadilan, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Nah, ini gelar perkara yang sesungguhnya, pengadilan Kristus. Amin. Sebelum kita sampai di sana, seyogyanya hidup kita di bumi ini ya kita gelar perkara lah sendiri untuk melatih. Amin. Gak bisa main-main loh. Nah, orang yang kalau sudah meyakini dengan doktrin, pokoknya kalau percaya Yesus selamat masuk surga, nggak sanggup lah dengar kayak ini, nggak sanggup deh. Makanya harus merubah mindsetnya, ya, cara berpikirnya harus diubah. Apa maksud Tuhan bilang mengumpulkan harta di surga? Kan itu maksudnya. Amin ya. Amin. Jangan sampai nanti Anda, saya bukan nakut-nakutin ya, karena firman Tuhan katakan kayak gitu, ya. Jangan sampai kamu nanti terjadi seperti itu, sebelum terjadi gitu itu, kita gelar perkara selama hidup di bumi ini dengan Tuhan. Misalnya 5 gadis bijaksana, 5 bodoh, itu kan ada di Alkitab sebenarnya. Kok banyak orang Kristen nggak berpikir di situ? Ada 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Nunggu siapa mereka tuh? Nunggu siapa sih Pak? Nunggu Tuhan kan? Betul. Berarti semua percaya Tuhan ya? 10-10-nya betul? Ya kan? Nunggu Tuhan, nunggu kedatangan Tuhan. Berarti semua orang percaya nih, betul? Betul ya? Coba pakai akal sehat, kita pakai dong akal sehatmu. 5 bijaksana, 5 bodoh. Nunggu Tuhan, betul ya? Berarti semuanya percaya Tuhan dong. Jelas ya? Nah, waktu Tuhan datang, kenapa yang 5 bodoh ini ditolak? Nah, itu pertanyaannya seperti itu. Yang 5 bijaksana diterima, betul? Dan apa ya? Cuma dia pakai akal sehat kita, berpikirlah yang jernih, ya, jangan pakai apa namanya? Pakai asal seruduk-seruduk kayak gitu, nggak boleh. Pokoknya pegangan kita Alkitab aja gitu loh, ya, yang lebih utama. Otoritas paling tinggi adalah Alkitab. 5 bijaksana diterima, 5 yang bodoh tidak terima. Paling nunggu sama-sama nunggu Tuhan lah. Berarti orang percaya sama Tuhan. Kok yang 5 diterima, 5 yang 5 tidak? Kenapa? Coba renungkan. Artinya gini loh. Berarti ada keniscayaan kita juga ditolak sama Tuhan. Kenapa? Ya, kamu gak mempersiapkan hidupmu dengan baik dan benar selama hidup di bumi.
Kamu tidak pernah mengarahkan menembus batas selama hidup di bumi. Yang kau pikirkan hanya urusan-urusan segini aja. Itu sama dengan itu. Sama lima gadis bodoh itu seperti itu. Nggak siap kan? Pelitanya, minyaknya, itu sama gambaran yang selama hidup di bumi dia tidak mempersiapkan hidupnya. Tuhan itu mengendaki kita menembus batas. Kumpulkan hartamu di surga, bukan di bumi. Ini 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh di sini. Kumpulkan harta di bumi, artinya dia tidak mempersiapkan hidupnya selama di bumi supaya hidupnya bisa dinikmati oleh Tuhan. Makanya Matius 7:21 coba. Ini dengan baik-baik ya. Ini firman Tuhan ini, waduh, tak bernilai harganya. Makanya Matius 7:21. Kita ulang-ulang aja ya. Bukan setiap orang yang berseru-seru loh kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Dua. Ini nanti akan muncul orang-orang yang mengklaim prestasi pelayanannya, ya, pendeta nih, ini yang dulu ini biasanya pendeta bertuan kan. Pada hari terakhir banyak orang nih, banyak nih pendeta bertuan berseru kepada Tuhan. Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat demi namamu dan mengusir setan dalam nama Yesus, ya kan? Mengusir setan dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Dia klaim Tuhan prestasi pelayanannya luar biasa. Mungkin dia bilang, gerejaku Mega Church, jemaatnya puluhan ribu dan sebagainya, bla bla bla, mungkin ya kan, klaim, ya kan, klaim janjinya, ya kan, 7:23, ya, 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyahlah daripada kamu sekalian pembuat kejahatan. Amin. Amin. Kok bisa ditolak? Berarti ada keniscayaan orang Kristen juga bisa ditolak. Bukan otomatis orang Kristen pasti masuk surga. Makanya dengan hidup di bumi gelar perkara yang benar hidupnya, lurus, bersih, tidak bercacat. Makanya dia minta begitu, tidak bercacat, tidak bercela, kudus, dan kudusmu harus mencapai standar kekudusan Allah. Kuduslah kamu sebab aku kudus, mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Itu sama dengan, jadi ditolak dia. Kenapa? Kata Tuhan, aku nggak mengenal kamu. Ginosko mengenal itu bahasa aslinya, artinya ginosko menikmati. Jadi nyaho, aku tidak bisa menikmatimu. Artinya Tuhan tidak bisa menikmati hidup kita selama hidup kita di bumi. Itu loh maksudnya, ditolak. Mau dia pendeta besar, nggak ada urusan di situ. Mau prestasi pelayanan hebat, yang Tuhan cari adalah yang melakukan kehendak Bapa. Yang hidupmu selama di bumi hanya engkau arahkan ke sini, pandanganmu menembus batas. Itu, men. Kalau pola hidupmu kau arahkan menembus batas ke sini, aku gamin lah, pasti kamu nggak neko-neko lagi hidupnya. Hidupmu bersih, kudus, ya kan? Tidak bercacat, bercela. Pasti kamu berusaha untuk hidup sebagaimana menembus batas. Karena pikiranmu apapun sudah kau arahkan seperti ini. Kalaupun aku bekerja sukses, semua untuk kepentingan Tuhan. Udah lain cara berpikirnya, ya kan? Sekolah, studi, sukses, semua diarahkan hanya untuk kepentingan Tuhan. Amin. Segala sesuatu yang kita lakukan di bumi ini semuanya untuk kepentingan Tuhan. Amin. Nggak ada lain. Makanya jadikan Tuhan sebagai kebutuhan hidupmu. Karena Tuhan itu harus menjadi kepentingan hidup kita. Jadi kalau hidupmu udah kamu arahkan ke sini, otomatis Pak, kamu akan terarah dengan hidup yang benar di bumi ini. Bisa menghayati lagu ini, pasti coba ulang lagi. Bisa, sangat bisa kamu menghayati lagu ini, lagu pujian ini. Takkan ku harap lagi bahagia dunia ini, semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaan-Mu
sekarang dan selalu. Ulangin, takkan kuharap lagi. Jangan berharap sama dunia ya Bapak Ibu. Dan hanya Tuhan kebutuhan kita. Jangan berharap dunia bisa membahagiakanmu. Semua belakang. Tuhan dan kerajaanmu itu segenap hidupku sekarang dan selamanya. Amin. Jadikan Tuhan kebutuhan hidupmu, baru kau bisa hayati ini. Benar. Sepanjang kamu tidak jadikan Tuhan jadi sebagai kebutuhan hidupmu, pasti kau hanya pola hidupmu hanya menjadi pola hidup yang egosentris. Artinya apa? Memikirkan diri sendiri. Jangankan Tuhan, orang lain pun gak dia pikirkan. Amin. Jadi harus kita jadikan hidup kita di bumi ini Tuhan sebagai kebutuhan kita. Tuhan itu adalah kepentingan kita. Amin ya. Tuhan itu kepentingan kita. Bisa dihayati ya Bapak Ibu? Amin. Kita kan selama ini gaya irama hidupnya suka-suka. Aku mau ini, aku mau itu, aku suka-suka, ya kan? Kenapa? Salah cara hidup kita selama ini hanya berputar di sini. Jadi sehingga segala sesuatu yang kita lakukan, kita pikirkan, kita apapun semua hanya sampai batas kubur. Tapi kalau pola pikir kita, pola pandang kita, dan lagu tadi kita bisa kita hayati, pasti segala sesuatu yang kamu pikirkan, lakukan, ucapkan, semua pasti diarahkan kepada menembus batas ini. Amin ya? Ya, pasti kamu udah, kalau kamu udah pindahkan hatimu di surga, kumpulkan hartamu di surga, sampai tuh, kamu sudah pindahkan ke sini. Gak mungkin lah kamu hidupnya aneh-aneh, pasti bersih. Pakai rinso dicuci kembali, putih seperti putih, pasti, amin? Iya. Dari sekarang kamu sudah dilatih. Nggak bisa main-main. Jangan kamu apa istilahnya? Close. Apa namanya? Ditunda dulu, nanti bisa, nggak bisa. Semakin kau tunda, semakin nggak sampai nanti kamu. Karena memang iblis itu maunya gitu, tunda aja. Kan masih ada besok, tunda, tiba-tiba dia mati. Gimana? Sadar loh, kita mati nggak tahu loh kapan loh. Betul ya? Betul. Gini loh, kamu harus paham loh. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah ke depan bisa kena serangan jantung, kita mati mendadak. Lah kalau kamu belum mempersiapkan diri, berkemas-kemas, sia-sia hidupmu. Amin ya? Hidup di bumi singkat Pak, Bu. Makanya harus kita jadikan Tuhan sebagai kebutuhan hidup kita satu-satunya. Jadi Tuhan itu menjadi kepentingan kita. Amin. Amin. Ayat terakhir, 2 Korintus berapa itu? 2 Korintus 5:31 ya? Berapa itu? Lupa. Baik kau makan. Hah? 2 Korintus 10 ya, ayat 31. Ubah cara hidup kita. Jadi kita harus paham. Ayat 31. Bukan nih. Berapa? Oh 5:31 berarti. 2 Korintus 5. Gak ada juga nih. 2 Korintus. Hah? Gak ada juga 31. 2 Korintus 5. Apa isinya? Baik kau makan, minum, melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan. 1 Korintus 10. Oh, 1 Korintus 10 ayat 31 yuk. 1 Korintus 10 yuk, ayat 31. Ya, 31. Ayo yuk. 1 Korintus 10 ya. Coba. Iya. Oke. Terakhir ya. Nih. Hidup kita itu harus seperti itu loh, Ibu. Jika kau makan
atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk apa? Kemuliaan Allah. Semuanya untuk Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan demi untuk kepentingan Tuhan, demi untuk kepentingan kerajaan surga. Itu mau ngapain lagi, kan hidup di bumi cuma itu kok. Makanya harus kita jadikan Tuhan menjadi kebutuhan kita satu-satunya. Jangan berharap dunia bisa membahagiakanmu, enggak, semua. Jangan berharap kebahagiaan dari dunia. Jangan berharap segala sesuatu dari bumi ini. Berharaplah kepada Tuhan dan kerajaannya saja. Amin. Ada. Baik kau makan, kau minum, atau kau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan, artinya untuk kepentingan Tuhan. Amin. Kau sekolah aja, kuliah, ya kan? Bla bla bla, lulus, kerja, ya kan? Sukses, jadi manajer dan sebagainya, direktur. Semua itu hanya untuk kepentingan Tuhan. Itu yang harus dipahami. Kalau dulu kan enggak, mindset kita enggak. Demi untuk kepentingan pribadiku. Nanti aku kaya bisa beli ini, bisa beli itu. Rusak itu mentalnya, mindsetnya. Semua untuk Tuhan, Pak. Nggak boleh untuk kepentingan pribadi kita. Karena udah salah selama ini mindsetnya. Ya kan? Makanya nenek-nenek kita, opong-opong kita kan ngajarin anak kita udah salah dari dulu. Nah, nanti kau belajar yang paten ya, rajin, kerja segala macam supaya kau berhasil loh di bumi ini. Nanti kalau kau berhasil, kaya kau. Kalau udah kaya, luar biasa. Nanti kau dihormati sama Tuhan dan sebagainya, sebagainya, sebagainya. Kan itu warisan nenek moyang kita. Ini kan wilayahnya kan? Halo? Wilayahnya zaman di sini kan? Betul? Harusnya nggak gitu. Harusnya ada kata-kata, nanti kalau kamu sekolah gini berhasil, sukses jadi manajer dan sebagainya, blablabla. Ingat, semua itu harus kau kembalikan untuk kepentingan Tuhan. Itu bukan untuk dinikmati untuk kepentingan diri sendiri. Jadi memang udah selama ini salah wawasan kita. Ya? Amin? Kalau anak boru sinamotnya besar. Nah itulah, itu kan filosofi dunia kan seperti itu. Walaupun kita belum dapat pencerahan, ya, itu jangan salahkan juga. Ya nggak apa, makanya di sini kan kita Kita ngerti. perbaiki. Kayak ibu-ibu muda, ajar anakmu seperti itu. Iya, itulah. Ya gitu loh ya. Kasihan opung kita. Jadi supaya orang ini mindsetnya benar, semua hanya untuk kepentingan Tuhan. Udah selesai. Akhirnya apa? Cara hidup kita, pola hidup kita, pola pikir kita seperti ini. Cara pandang kita menembus batas. Benar ya? Jangan berhenti di kuburan. Karena dunia yang sesungguhnya nanti di sini, bukan di sini, di sini Bapak Ibu. Dunia di sini ini bukan rumah kita. Rumah kita itu di sini. Jadi kamu harus punya pandang menembus ini ke sini. Rumahmu bukan dunia, ini bukan rumah kita loh. Langit baru, bumi baru rumah kita. Jadi jangan kayak kacamata kuda yang mengarahkan kepada hal-hal yang fana dunia ini. Semuanya, ya Pak, apa? Pak Wahab ya? Oh, kalau kayak gitu nggak semangat hidup lagi, enggak, tetap semangat kamu. Yang punya potensi, kembangkan potensi, ya kan? Yang punya usaha, lihatkan usahanya berhasil dan menjadi semakin kaya, kalau perlu sangat kaya. Tapi semua itu untuk kepentingan Tuhan. Itu intinya, endingnya loh, untuk apa? Untuk kepentingan Tuhan supaya kamu efektif bagi kerajaan surga. Gitu. Bukan yang teologi kemakmuran ajar. Kalau nggak berhasil berarti nggak diberkati Tuhan. Wah, bahaya kan? Ya kan? Kalau nggak berhasil berarti nggak diberkati Tuhan. Ini rusak tuh kayak gitu, ya kan? Dia hanya sini nih wilayah pandangnya. Selesai. Ya kemakmuran gitu kan? Kalau nggak berhasil, nggak kaya berarti kutuk, nggak diberkati Tuhan. Nggak tahu dari mana ayatnya dia kutip, bingung. Ya itu salah tuh, nggak benar tuh. Ya. Emang orang Kristen kaya semua? Kan enggak juga kan, kayak gitu kan? Kan nggak benar gitu loh. Oke, sampai di situ ya Bapak Ibu ya. Paham ya? Harus pindah ya. Jadi sekarang harus pindahin hatinya ke sini. Mulai sekarang, misalnya
Segala sesuatu yang kita lakukan, pikirkan, putuskan, arahkan, ucapkan apa, semua harus kita hubungkan ke sini. Itu namanya kita memindahkan hati di surga, mengumpulkan harta di surga. Sejak hidup di bumi ini, segala sesuatu yang kita upayakan, kita lakukan, pikirkan, apapun itu harus diarahkan ke langit baru, bumi baru, menembus batas. Ya, ngerti ya maksudnya ya? Amin. Jangan puas sampai di sini. Kalau hanya di sini ya sia-sia hidupmu di bumi ini. Gitu loh. Amin ya? Amin. Oke, kita naikkan satu pujian lagi nih, biar sangat menghayati, ya kan? Makanya saya selalu buat lagu penutup di gereja ini seperti ini, supaya mindset kita itu diubah dengan pujian ini. Karena pujian ini sama aja seperti khotbah. Yuk. Takkan ku harap lagi, yuk, bahagia dunia ini, semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaanmu itu segenap hidupku, sekarang dan selamanya. Saya katakan kepada lagi, takkan ku harap lagi bahagia semuanya semu belaka. Bisa dihayati kan? Tuhan dan kerajaanmu itu genap hidupku, sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Katakan sekali lagi, sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang membuka wawasan cara pandang pikir kami. Bagaimana Engkau mengajarkan kepada kami malam hari ini, bagaimana kami harus bersikap hidup di bumi ini, yaitu bagaimana kami harus menembus batas. Segala sesuatu harus kami arahkan kepada langit baru dan bumi baru, karena di sanalah kehidupan yang sesungguhnya, bukan di bumi ini. Sebagaimana firman-Mu berkata, kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Artinya sejak hidup kami di bumi ini, kami harus gelar perkara mengarahkan segala sesuatunya pada tujuan hidup kami yang sesungguhnya, itu langit baru dan bumi baru, bukan di bumi ini. Bumi ini hanyalah semu belaka. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman, meteraikan segenap firman yang telah disampaikan di hati umat. Roh Kudus berbicara lebih lanjut supaya mereka memperoleh pengertian yang lebih konkret, lengkap melalui Roh Kudus, sehingga mengerti akan kebenaran ini, mereka hidup di atasnya, nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan dalam kehidupan umat. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya. Oh iya.